Pemerintah Kecamatan Padang Selatan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk tahun 2026 di Gedung Budi Mulya, Kelurahan Ranah Pararumbio pada Senin siang. Berbagai topik menjadi pembahasan yang dimulai dari pengendalian banjir di Kelurahan Rawang, abrasi pantai di Pantai Air Manis, hingga mewujudkan program Kota Sehat dan Smart City. Musrembang Kecamatan Padang Selatan ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dan dihadiri tamu undangan dari Forkopimda, OPD, dan tokoh masyarakat Padang Selatan. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menekankan kolaborasi antara ASN dengan masyarakat dan swasta untuk bisa mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pasalnya, dengan adanya instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran, dibutuhkan kerjasama yang solid untuk bisa membangun Kota Padang yang lebih baik. Musrembang tahun 2025 untuk persiapan program APBD 2026 ini memiliki sebuah kondisi yang cukup memprihatinkan. Oleh sebab itu, kondisi ini tidak boleh membuat kita mundur, tidak boleh membuat kita menjadi melemah. Justru itu bagaimana ke depan melalui Musrembang ini ada inovasi-inovasi yang dikembangkan. Dalam istilah orang Minang, sagete sampai banyak habis. Yang sedikit itu bisa tetap produktif, bisa tetap maksimal. Oleh sebab itu langkah yang pertama, bagaimana aparatur di tingkat kelurahan bersama seluruh komponen masyarakat dan potensi yang ada sesuai dengan visi Wali Kota Padang, Pak Fadli Amran, menggerakkan segala potensi. Nah, ini yang harus menjadi kekuatan di bawah. Sekecil apapun potensi itu harus kita kembangkan, harus kita berdayakan sehingga dia bisa bernilai lebih, sehingga kekurangan tadi bisa dilakukan. Yang kedua, dibutuhkan kolaborasi, sinergi. Dengan moto Bersama Mangko Menjadi. Tidak mungkin kita menjalankan sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak. Baik sesama aparatur pemerintah, ASN, baik ASN dengan struktur kemasyarakatan RT RW, begitu juga dengan masyarakat dan pihak swasta. Sinergi dan kolaborasi ini kekuatan yang selama ini menjadi ruhnya kita orang Minang, hidup bergotong royong, ya, sagete sampai banyak habis. Seperti itu motonya, duduk surang sampai duduk bersama balapang-lapang. Semangat ini yang harus digelorakan terus, sehingga dengan situasi dan kondisi keuangan negara, dengan adanya impres pemangkasan anggaran, kita Kota Padang tetap semangat dengan visi misi yang kita miliki, menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar dan kota sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota maju yang sejahtera. Insya Allah ini akan bisa kita capai. Maigus menambahkan, walaupun Musrembang kali ini untuk rencana pembangunan tahun 2026, namun di tahun 2025 ini semua jajaran harus serius bekerja dan berkolaborasi untuk kemajuan Kota Padang. Selain itu, efisiensi anggaran juga menjadi tantangan untuk bisa bekerja lebih aktif dan solid. Maigus juga mengatakan soal cita-cita Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang untuk menciptakan sesegera mungkin Kota Padang sebagai kota sehat dan kota pintar. Tidak hanya untuk Kecamatan Padang Selatan saja, tapi juga untuk kecamatan lainnya. Sinergitas ASN menjadi peran penting untuk bisa mewujudkan cita-cita bersama agar Kota Padang ini bisa menjadi kota sehat dan kota pintar. Hari ini kita baik di tingkat nasional sampai ke daerah dari segi keuangan dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. Ya, sedang tidak baik-baik saja. Apa indikatornya? Keluarnya Impres 125. Bapak dan Ibu, di dalam Impres itu tegas menyatakan 50%. Itu sudah menyangkut dengan nominal Pak Prof. Detail 50% pangkas perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya.
Ini menandakan keuangan secara nasional sedang tidak baik-baik. Kalau baik-baik, Pak Presiden pasti nantang. Kalau Anda kurang, silakan disampaikan. Pemerintah pusat akan berikan. Nah, sekarang pemerintah pusat tidak berikan itu. Apa katanya? Kalian harus berhemat. Tolong belanja yang tidak efektif, yang tidak efisien, yang tidak produktif, tolong dipangkas terlebih dahulu. Ini membuktikan kondisi keuangan tidak sehat. Lalu apa solusinya? Inilah yang menjadi kekuatan visinya Pak Wali Kota kita, menggerakkan segala potensi. Bagaimana seluruh aparatur pemerintahan sampai ke tingkat lurah itu melakukan upaya sinergi dan kolaborasi berbasis partisipasi. Di Minangkabau apa filosofinya? Tukang dan pandai tidak membuang kayu. Gak buang dan buang lama, jadian dan buang kawan. Apa maknanya? Berdayakan seluruhnya, sekecil apapun potensi. Sekecil apapun, hormati, hargai. Sekecil apapun yang ada pada warga kita. Ya, kadang-kadang kalau lain ikan tuna, wasangwi luar biasa, wasadiwan peragatnya. Tapi kalau pada saja, biasanya jangka angke, caliak pun indah. Tapi Bapak Ibu sekalian, pada itu kalau saton mahal harganya itu. Ya, ini kekuatan di dalam kondisi yang sekarang menjadi poin kita. Bagaimana seluruh Bapak Lurah, Ibu Lurah memiliki inovasi menggerakkan potensi-potensi yang ada di tengah masyarakat. Nilai-nilai keminangkabauan, duduk surang basampi, duduk basamo, belapang-lapang, gerakan itu. Untuk itu kepada Pak Forkombinca, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, kami mohon dan menitip tolong dibantu kawan-kawan di kecamatan sampai ke tingkat kelurahan. Kita punya Babin Kamtipmas, kita punya Babinsa, bagaimana di kelurahan bisa berkolaborasi dan bersinergi. Nanti itu terkait dengan program Dubalan Kota. Jadi gerakkan seluruh potensi. Yang kedua, mewujudkan kota pintar dan sehat. Itu ada indikatornya. Maka nanti di dalam menyusun dalam musrenbang kita ini, tolong diperhatikan indikatornya, kota pintar dan kota sehat itu. Dan itu sudah tertuang di dalam protokol kita. Nanti Pak Nopal, Pak Eka, bagaimana ini menjadi, karena kita sudah sebelum dilantik tanggal 20 kemarin, kita Pak Wali dengan seluruh SKPD sudah melakukan beberapa kali pertemuan, termasuk difasilitasi oleh tim ya transisi dan percepatan. Tolong ini bisa disosialisasikan, maka nanti Pak Profesor dan narasumber lainnya bisa mengamalkan itu, sehingga yang kita luncurkan untuk 2026 melalui musrenbang hari ini tidak keluar dari prokul yang ada. Sementara itu, Camat Padang Selatan, Anhal Mulya Perkasa menyebutkan dalam musrenbang tahun 2025 ini, setiap kelurahan memasukkan 5 usulan rencana pembangunan unggulan. Setelah itu akan dibahas dan 2 usulan prioritas akan diteruskan ke musrenbang tingkat Kota Madya. Ia menekankan Kecamatan Padang Selatan yang ada 12 kelurahan, artinya akan ada 24 usulan pembangunan unggulan di Kecamatan Padang Selatan, seperti penanganan banjir di Kelurahan Rawang, penanganan abrasi di Pantai Air Manis yang saat ini sudah mengancam SD Negeri 07 Air Manis. Kemudian program unggulan lain yang langsung bersentuhan kepada masyarakat. Musrenbang Kecamatan Padang Selatan berfokus pada perencanaan pembangunan yang mencakup infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kami sangat berbangga sekali pada kesempatan ini
acara musrembang tingkat kecamatan di Kota Padang perdana memang alhamdulillah suatu kehormatan dibuka di Kecamatan Padang Selatan yang dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota Buya Maigus Nasir. Dalam kesempatan ini tentunya beliau tadi sudah jelas ya menginstruksikan kepada seluruh camat dan lurah bahwa untuk bisa intinya berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan progul-progul yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah kita, yaitu Bapak Fadli Amran selaku Wali Kota Padang dan Buya Maigus Nasir selaku Wakil Wali Kota Padang. Pada kesempatan itu tadi memang sudah disampaikan kepada seluruh masyarakat yang hadir juga bahwa kita perlu melakukan jalinan kerjasama, kolaborasi, dan kemitraan yang baik di seluruh pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, kota, maupun di tingkat kelurahan. Dalam hal ini tentunya ada berbagai progul tadi sudah disampaikan, termasuk seperti yang Adinda sampaikan bahwa ada berbagai macam progul, termasuk progul kota sehat yang merupakan nantinya kita akan supporting, tentu seluruh progul kita support. Tentunya nantinya adalah salah satunya melaksanakan dokter warga kita untuk kecamatan dan kelurahan. Tentu kita siapkan data-data yang baik, data-data yang konkret dan valid, bagaimana warga-warga yang benar-benar membutuhkan terkait juga dengan BPJS gratis dan masyarakat kita yang membutuhkan tenaga medis ya angka emas ya, lansia dan disabilitas yang perlu diperhatikan langsung turun dari seluruh aparatur, termasuk aparatur kesehatan yang merupakan leading sektor dari progul tersebut. Dan juga progul Kota Pintar seperti yang disampaikan, kita juga berkolaborasi dengan OPD terkait, kita akan support OPD terkait untuk mensukseskan kegiatan tersebut, yang mana memang nantinya kita menuju smart city, dan bagaimana juga sekolah-sekolah juga bisa terwujud, yang anak-anak kita terlayani dalam kebutuhan dasar pendidikan, seperti itu. Terutama wajar 9 tahun ya, yang pasti harus wajib kita sukseskan bersama, wajib belajar 9 tahun tersebut ya, dengan kemudahan dan beserta layanan-layanan yang memang kita harus optimalkan. Namun untuk di kecamatan kita siapkan juga Dubalang Kota untuk memastikan bagaimana keamanan dan ketentraman di lingkungan wilayah Kecamatan Padang Selatan ini menjadi tanggung jawab semua unsur elemen masyarakat, tidak hanya aparatur saja, tapi niniak mama, alim ulama, cadik pandai, dan juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang terlibat juga turut bertanggung jawab bagaimana menjaga kebersihan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah Kecamatan Padang Selatan ini nanti. Gitu. Untuk pembangunan sendiri mungkin ada fokus di daerah sana? Ya baik, untuk di pembangunan kita sudah melalui tahapan rakorbang ya. Tahapan rakorbang di 12 kelurahan, yang mana sudah diusulkan masing-masing kelurahan itu ada 5, nanti kita bawa ke kota itu masing-masing kelurahan itu 2 usulan. Yang paling nampak dari kita tentunya yang paling urgen salah satunya adalah pengendalian banjir di Rawang, dan yang kedua juga ada abrasi pantai di Pantai Air Manis, yang mana sudah hampir mencapai atau menerjang atau berdampak kepada salah satu-satunya sekolah dasar di Air Manis tersebut, yaitu SDN 7 Air Manis. Dan juga nanti usulan-usulan lainnya tidak kalah penting, berbagai macam kebutuhan jalan, akses jalan, beberapa akses jalan di beberapa kelurahan, dan juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat.
Turut hadir dalam musrembang tersebut, pakar dan pelaku pariwisata Sumatera Barat, James Halliward, menyebut banyak potensi wisata di Kecamatan Padang Selatan yang bisa dibawa ke dunia internasional. Seperti Gunung Padang, Jembatan Siti Nurbaya, Malin Kundang di Pantai Air Manis, Teluk Bayur, dan lainnya. Semua itu bisa mendongkrak perekonomian masyarakat pada khususnya dan Kota Padang pada umumnya. Sebetulnya potensi ekonomi yang bagus dan baik ya, bukan cukup ya, bagus dan baik di Padang Selatan. Makanya saya tadi katakan saya persembahkan diri saya ini untuk membangun Kota Padang, apalagi di Padang Selatan, karena Padang Selatan ini sudah menjadi inceran dari awal. Sebab saya yang jadi kepala dinas pariwisata dulu, Padang Selatan juga menjadi sasaran. Dan hari ini kita lihat pembangunan pariwisata itu dia harus totally menyeluruh, nggak bisa diserahkan kepada dinas pariwisata saja. Seluruh dinas instansi terkait termasuk stakeholders, jangan kepada pemerintah disaran, tidak bisa. Masyarakat juga terlibat. Kalau kita serahkan kepada pemerintah bekerja sesuai tupoksi. Mereka mempunyai keterbatasan, terutama keterbatasan dana, keterbatasan kompetensi, dan keterbatasan waktu. Tapi apabila seluruh stakeholder terlibat, mereka akan memberikan yang terbaik. Semua bekerja sesuai dengan kompetensi masing-masing. Makanya saya tekankan perlunya inovasi dan kreativitas di dalam membangun pariwisata di Padang Selatan. Padang Selatan not too bad we compare with Bali. Saya katakan more beauty than Bali. Kita punya lengkap komplit di Padang Selatan. Komplit. Jadi untuk membangun ini kita punya yang bisa kita kan bukan nasional ya, dunia bisa kita bisa menggoncang dunia dari Padang Selatan. Itu kita lihat Pak, kan beberapa objek yang punya potensi besar untuk mendunia itu yang mana aja itu? Ya, contoh, saya berikan contoh saya jauh-jauh banyak. Kalau dikatakan terus, saya mulai dari masuk Muaro, ya, Gunung Padang. Itu orang semua tentang mau tahu, they want to know about Siti Nurbaya story. That is the reality or just imagine Siti Nurbaya. Oleh sebab itu kita sebagai orang Padang, khususnya Padang Selatan ini harus ada inovasi dan kreativitas. Ya, saya bukan tidak bagus yang memberikan merek Kota Padang. Orang udah tahu kok di sini Padang. Kenapa umpama itu tidak kita benahi kawasan situ? Di mana sih tempat Datuk Maringgi menggoda Siti Nurbaya itu di mana? Di sini loh. Nanti orang berfoto di sana. That's right. Seperti yang saya ceritakan, orang khusus berfoto ke Jepang hanya untuk berfoto dengan patung anjing yang setia menunggu tuannya 9 tahun. That's just the real story. Kemudian itu lagi Malin Kundang sekarang itu mendunia semua. Apalagi yang real story tentang gudang-gudang VOC yang ada. Kemudian kedatangan Kaisar Cengho ke Kota Padang, itu ada semua. Ada kelenteng satu-satunya di Sumatera Barat. Apalagi. Ya. Cuman kita kan, saya istilah Padang, jangan ganggam baro. Ya, nggak bisa. Kita harus full speed. Jangan sendiri. Kalau sendiri pemerintah dia sibuk dengan laporan triwulan, cari orang dan CSR, ikut ke perusahaan, kerjasama dengan kementerian. Memang perlu kita pimpinan yang berkreasi dan mau mengambil resiko. Saya katakan orang pariwisata ini orang entertain, ya, mereka harus penuh dengan ide, inovasi, dan kreativitas. Padang Selatan saya rasa, saya yakin Padang Selatan ini, karena yang Padang itu ya Padang Selatan. Kurang Padang Jalan Barampe yang dinyanyikan lagu Gaman itu adanya hanya di Padang Selatan. Kita punya etnis Nias, punya etnis Geling, punya etnis Padang, Melayu, punya etnis Tionghoa. Semua ada di sini, Seragulo di sini, Sipasan di sini, Gama di sini, apalagi what's next gitu loh. Jadi apa yang mendunia itu yang saya ceritakan tadi semua. Pak, ya. Untuk membangkitkan kepesatan Kota Padang ini dari materi ini gimana Pak untuk kelanjutannya? Jadi salah satu indikator memajukan pariwisata itu memang terlihat dari arah kebijakan dari pemerintah pimpinan kota. Dan Pak Fadli dan Pak Megus memang utamanya itu dalam 100 hari ini pariwisata. Buktinya kemarin Pak Megus pertama turun itu di kawasan pinggir laut dan Pantai Padang kesananya semua, termasuk saya juga. Memang Kota Padang itu yang dicari orang di sini, perlu makan rujak. Nggak ada rujak di Kota Padang kecuali di Taplau.
Dan semua orang pengen tetap untuk makan rujak. Ya, jadi saya rasa saya speechless ya, tidak bisa bicara karena penuh dengan emosi. Kenapa kok nggak maju-maju? Kenapa nggak maju-maju? Gitu. Karena jalan sendiri-sendiri. Ya, saya pada waktu di Dinas Pariwisata Provinsi ya kita libatkan semua. Kalau mereka merasa memiliki, mereka merasa bertanggung jawab untuk kemajuan pariwisata. Ya. Tapi Bapak lihat udah banyak orang-orang yang mau bergerak secara bersama untuk Kota Padang ini. Banyak kita lihat berjamurnya kafe-kafe shop, tempat-tempat ini hiburan segala macam itu udah banyak sekali. Tinggal eksekusi aja lagi. Eksekusi dan kita regulasi diperkuat. Yang penting yang perlu kita jaga keamanan, kenyamanan. Ya. Yang perlu kita jaga adalah keamanan, kenyamanan dari pengunjung, baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Saya rasa tidak ada lagi. Satpol PP mungkin kita berikan ruangan yang lebih bagus dari regulasi ya. Saya tertarik dengan Pantai Air Manis ya, karena Pantai Air Manis itu true story. Walaupun itu hanya cerita, tapi hari ini memang itu yang terjadi dan orang berduyun-duyun ke sana. Bukan menata kembali, memang itu kita tingkatkan. Kita tingkatkan ya. Jadi perhatiannya harus fokus ya, harus fokus. Fokus itu terlihat dari anggaran, kemudian keseriusan program ada nggak di progolnya. Di 9 progol itu pariwisata yang dominan. Itu saya rasa. Insya Allah jadi begini. Sepandai-pandai mencancang, landasan harus naik. Jadi pemerintah menganggarkan kita colek swasta. Nah yang mencolek itu siapa? Bisa kepala dinas, bisa Pak Camat, bisa Pak Lurah, bisa tokoh masyarakat, bisa wali kota, datang ke kementerian, datang ke BUMN, bisa kok, bisa. Di kolaborasi stakeholder di harus saya sudah buktikan itu pada waktu menginisiasi Tour de Singkarak. Kita nggak punya uang, dinas pariwisata tidak punya uang, tapi ketika kita presentasi di kementerian, itu anggaran kita ditambah, Jadi bagaimana meyakinkan orang bahwa kita ada dan kita mampu untuk itu. Kita punya kompetensi. Padang Selatan punya itu. Saya mau lihat dari Padang Selatan ini ada tokoh-tokoh yang berani untuk mengambil risiko dan mempunyai kompetensi untuk itu. Saya banyak. Ia menambahkan sebenarnya sudah banyak orang potensi yang siap untuk memajukan pariwisata Kota Padang ini. Hanya perlu dirangkul dan buat aksi nyata. Hal tersebut menjadi PR kita bersama, baik pemerintah, masyarakat, swasta, dan tokoh masyarakat.
Dari Kota Padang, Angga dan juru kamera Hanikan Maxhal, Sorotan TV.